yaitu leburnya batin Allah menjadi kodrat diri lahu bagi kita. Kodrat dirihi lahunya Allah. Itu kita pelajari kemarin. Setelah itu kita masuk ke makom yaitu dikatakan siril ashar, yaitu kajinya batin. Nah, kemarin kita sudah kaji batin lagi, tanapas, ampas, napas, nufus. Nah, setelah terjadinya zat dan batin ini tinggal mawujudnya. Berarti kita masuk kepada tajalli berikutnya adalah dalam makom sifat. Nah, sifat ini berarti batin yang 4 ini akan menyatu menjadi diri. Ya. Batin yang 4 ini akan menyatu menjadi diri. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang sudah berdoa kepada Allah memohon, ya Allah, jadikanlah diri-diri batin-batinmu yang banyak ini menjadi satu diri. Tolonglah himpun ya Allah, agar bisa menjadi kodrat bagi umatku mencapaimu ya Allah. Akhirnya itulah alafa itu dihimpun menjadi satu. Inilah kalau dia sudah dihimpun menjadi satu, berarti itu sudah masuk dengan bersifat namanya. Kalau batin itu sudah turun ke kodrat umat, jatuhnya golongannya ibadah. Ibadah ini berarti golongannya sudah bersifat. Artinya apa? Bersifat aku dengan kodratku sendiri, bersifat aku pada kodratku sendiri. Nah, berarti bertajalli dia. Nanti dia akan mencari mana makom sifat napas, tanapas, ampas, nufus itu di kodrat sifat kita. Nah, di kodrat diri kita. Nanti dia akan bertajalli dan bersifat seperti itu. Nah, seperti diri al-haqullah contohnya. Di kajian al-haqullah, diri yang al-haq, dia bersifat kepada kodrat iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. 7 kodratnya. Nah, kalau ini batin ini satu. Begitu dia menjadi satu, dia diberangkatkan menuju kodrat sifat dan dia bersifat di situ menjadi sebuah diri. Itu yang dinamakan naf atau nafsiyah. Di situ dia akan menjadi diri kita. Kenapa begitu jamaah? Allah itu tahu yang dia berikan napas itu adalah makhluk. Iya. Yang diberikannya napas itu adalah makhluk, yaitu yang bernapas. Nah, kita juga sudah kaji, yang bernapas itu adalah kodratnya yaitu ruh. Ruh kodratnya adalah takdir. Takdir kodratnya adalah kehidupan. Kehidupan sifatnya hidup dan mati. Berarti belum ada nilai Tuhan di situ. Makanya Allah selamatkan kita dengan didatangkan diri, naf. Nah, itu didatangkan diri, baru kita bisa cerita Tuhan. Karena mana diri yang bertuhan itu? Nah, gitu. Tapi kalau kita masih memiliki posisi kekayaan itu jatuh pada ruh, itu belum dikatakan bersifat daripada diri. Yang dikatakan diri itu bersifat itu adalah naf. Allah tidak mengakui ada keumatan yang tidak ada nama dirinya. Itu enggak diakui sama Allah. Oh, ini enggak ada nama diri saya di situ. Kalau enggak ada nama diri berarti enggak ada nama keumatan di situ. Nah, begitu. Jadi akhirnya memohonlah Rasulullah sehingga bertajallilah batin 4 tadi. Dia bertajalli dari makomnya naik ke makom sifat sehingga dia berdiri menjadi diri yang sifat, diri yang sendiri, diri yang menyatu. Jadi tidak ada lagi diri, tinggal satu itu diri. Itu yang dinamakan diri nafsiyah. Nah, nanti akan diajarkan habis session ini cara mendirikan diri. Kalaulah seandainya naf ini tidak datang, pasti derajat kita ini adalah dinamakan nasma. Nasma itu ada ruh, ada tubuh, namanya nasma. Nasma itu hanya sebatas panggilan. Mana manusia itu, mana kucing itu, mana hewan itu, mana sapi itu. Cuma itu saja.
dan kodratnya mati habis. Tapi yang innalillahi itu adalah diri. Nah, ini akan berentet nanti, akan maujud kepada diri kita. Jadi bagaimana proses empat batin Allah bertajalli dalam diri kita sehingga dia maujud menjadi batin Allah. Tujuannya apa? Ini yang dikatakan dengan ma'ul hayat tadi. Diri ini yang akan menguasai seluruh kehidupan. Dan disinilah sumber hidup. Diri kita inilah yang akan memimpin semua kehidupan di dunia ini. Begitu. Inilah kuncian bagaimana terjadinya diri ma'ul hayat itu. Berdiri di diri kita penguasa yang menguasai semua yang hidup. Nah, yang kedua, mendatangkan batin Allah ini kita harus mempersiapkan beberapa syarat yang akan kita siapkan. Pertama, kita siapkan dulu an-nazir. An-nazir apa? Ada suara, ada penciuman hidup, ada pendengaran, dan ada penglihatan. Jadi kita siapkan an-nazir ini sehingga napas nanti bergerak melalui mulut, dan napas bergerak melalui telinga, dan ampas bergerak melalui mata, dan nupus bergerak melalui hidung. Ini sebelum dia datang lewat ubun-ubun kita. Jadi setelah dia lewat nanti barulah dia berdiri menjadi diri batin yang disebut dengan nafsi atau nafsiyah. Jadi nafsi itu hanya satu diri aja. Jadi telah dihimpun yang empat itu menjadi diri. Dan kemana tujuan dari ini semua? Tujuannya mendapatkan kodrat yang dikatakan yaitu hakul do'im, yaitu diri yang berhubungan batin dengan Allah. Nah, hubungan batin seperti apa? Inilah saatnya kalau batin itu bertajalli menjadi sifat bagi diri kita. Dari dulunya dia termasuk sirul asror, sir asrol, dulu itu sir rahasia. Tapi sekarang dengan dia bertajalli ini yang disebut dengan ghaibul quyub. Ghaibul quyub ini gaib yang akan terlihat. Nah, begitu dahsyatnya jamaah. Jadi ghaibul quyub, saatnya aku bisa melihat dan terlihat. Di mana dia terlihat dan di mana dia melihat. Ini ghaibul quyub. Nah, inilah yang akan membawa kita kepada pemahaman yaitu tingkat suhudul wa'dah fil kasrah dan suhudul kasrah fil wa'dah. Melihat yang satu kepada yang banyak, melihat yang banyak itu adalah satu. Kalau batin kita mungkin belum bisa, tapi setelah batin Allah masuk menjadi diri, baru kita bisa. Dan kalau kita sudah melihat, berarti penglihatan itu tidak akan putus. Dengan ini yang dinamakan suluhu daim, berhubungan batin dengan Allah, karena ada yang melihat dan ada yang dilihat. Dan melihat dengan yang dilihat ini tidak boleh berbeda. Dan ini ada dinamakan dengan sifat hakul do'im, yaitu diri yang batin. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi dengan adanya peningkatan pemahaman ini nanti yang kita lakukan, maka nanti ini akan berentet dia kepada kodrat terbukanya asma pertama yaitu Allah. Dan ini akan terbuka rahasia merentet kepada hubungan bagaimana sejarahnya salabiyah itu tidak boleh dikuasai. Kenapa batin yang 5 itu tidak boleh kita kuasai? Dan kenapa yang batin diri nafsiyah ini tidak bisa dijadikan nyawa? Dan kenapa wujud yang terlihat ini maknawiyah ini dikatakan sifat?
dan itu akan terungkap semuanya nanti, dan itu akan terungkap kenapa namanya Allahu Akbar dan apa hukum zikir yang harus dilakukan dalam menjalankan kemanusiaan bertuhan. Itu akan sampai rentetannya ke situ dari 4 makom batin tadi. Jadi dengan kita kaji 4 makom batin ini akan meluas terus sampai pada diri ma'ul hayat. Diri ma'ul hayat inilah diri yang memimpin semua diri, gitu jamaah. Nanti kita kaji itu semuanya. Nah, tapi saat ini kita dibatasi oleh rukun tauhid, yaitu bagaimana menjadikan batin bersifat dalam diri kita menjadi diri sifat. Nah, kalau tidak ada diri, saya ingatkan tadi, kita tidak lepas dari kodrat hewani. Kenapa? Napas tidak akan bernapas. Yang bernapas itu adalah orang yang diberi napas. Ingat, kalau diberi napas, sekarang kita akan menerima napas itu. Ya, jadi itu artinya apa? Kita tidak bernapas lagi, cuma kita sudah mendapatkan diri napas. Napas itu adalah nama batin Allah bernama napas atau diri. Nah, jadi disinilah pentajalian nanti yang akan kita sampaikan dan kita ajarkan pada season kedua nanti, insyaallah. Baik para jemaah, kita lakukan muzakarah dalam membahas perjalanan ini, perjalanan rohani ini, terutama ini di batin ya, istilahnya siril ashar. Kita masih dalam makom sir untuk persiapan menuju makom goibul guyub, yaitu menyatalah goib pada diri atau bersifat.